Sebentar ya. Cek cek cek. Terus diatur dulu. Gak terlalu berdengung tapi atau jelas voice-nya. Oh, noise-nya kencang. Oke. Sebentar ya. Ini kebetulan belum diatur ulang lagi yang sisa dari kemarin. Masih kencang? Tidak terlalu. Oke. Tapi jelas kalau suara. Oh ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan yang modul 3 ya, modul 3, dimana untuk sekarang kita mulai masuk ke proses DML atau Data Manipulation Language. Untuk DML di sini nggak terlalu panjang pembahasannya, kemungkinan kalau misalkan sejam setengah cukup. Nanti kita langsung ke modul 4 untuk menggunakan seleksi operator dasar. Untuk perintah DML sendiri di sini memiliki 4 dasar, yaitu insert, delete, dan update dan select ya. Insert, delete, update, dan select itu dikategorikan ke dalam DML, Data Manipulation Language. Nah, untuk perintah-perintahnya di sini. Nah, untuk insert ini digunakan untuk proses penambahan data baru pada tabel. Kalau misalkan format penulisannya di sini sudah jelas ya. Nah, untuk insert di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus buat dulu tabelnya ya, yang kemarin. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada tabelnya terus melakukan proses DML atau proses insert, nanti itu nggak akan bisa, karena dipastikan harus punya dulu tabelnya ya. Jadi si kerangkanya harus ada dulu, baru nanti kita bisa mengisikan datanya. Nah, untuk proses insert di sini, yang pertama, cara yang satu, menambahkan baris dengan data pada setiap kolom. Nah, kalau ini perintahnya pertama kita langsung insert into nama tabel, value, nilai 1, nilai 2, nilai n. Nah, kalau gini caranya, kita tuh memasukkannya langsung secara berurutan berdasarkan kolom. Jadi kita nggak ada ketentuan mau data kolom mana saja yang diinsert. Kalau misalkan cara kedua, ini lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi kalau yang cara kedua, insert into nama tabel. Nah, di sini kita deklarasikan dulu si kolomnya. Kolom 1 namanya apa, kolom 2 namanya apa, sampai dengan kolom n. Baru nanti kita langsung value, baru masukkan si nilai sama seperti format yang awal, yang satu, value, nilai 1, nilai 2 sampai dengan nilai n. Bedanya kalau misalkan cara yang 2 ini kita lebih aman bisa pilih insert data ke kolom tertentu. Misal kita cuma mau input ke kolom 2 atau kolom 3 saja. Nah, silakan gunakan cara 2 ini.
Kalau misalkan kita gunakan cara yang satu, ini tuh dia akan otomatis mengisi berdasarkan urutan kolom. Tapi kalau misalkan kalian mengisi secara spesifik, misal yang diisi itu kolom 1, 2, 3-nya enggak, langsung 4, 5. Berarti kalian harus menggunakan cara 2. Karena cara satu ini dia akan mengisi secara otomatis berdasarkan urutan kolom. Seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini contoh cara satu. Pertama kita harus bikin dulu tabelnya ya. Nah, ini kita pakai yang kemarin aja ya. Jangan lupa nyalain dulu. Oke, sudah. MySQL. Oke. Sudah masuk. Nah, pertama kita cek dulu yang kemarin, berarti kita gunakan di bus.2, use bus.2, yes, kelewat. Oke, show table, ada mahasiswa, kita cek dulu ya, mahasiswa, NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Nah, ini sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengentry data ke tabel yang sudah kemarin dibuat ya di praktikum yang sebelumnya. Nah, data yang akan kita isikan itu ini. Kita gunakan dulu cara yang satu, yaitu insert into mahasiswa. Kita langsung mengisi value-nya di sini. Wawan Setiawan Manonjaya L O. Oke. Kita coba isikan datanya. Insert into mahasiswa, value. Nah, kalau misalkan kayak gini bisa di spread atau di enter ke bawah. Value, kutip. Nah, jangan lupa usahakan untuk setiap insert data kalian harus membedakan penggunaan kutip satu dan tidak menggunakan. Nah, penggunaan kutip satu itu digunakan untuk proses insert string. Tapi kalau misalkan data yang kalian entrykan itu number, kalian gak perlu menggunakan kutip. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan kutip, itu akan terbaca sebagai string. Insert into mahasiswa value. Nah, ini bisa jadi opsional mau pakai kutip atau enggak. Ini pakai kutip aja ya. 087 006 111. Oke, kutip. Jangan lupa koma untuk pemisah. Namanya Wawan Setiawan, kutip, koma, kutip. Alamatnya Manonjaya, NPM, nama, alamat Manonjaya, kutip, koma, kutip. Jenis kelamin L, kutip, koma, kutip. Golongan darah O, kutip, titik koma, kurung tutup dulu baru titik koma. Nah, sudah. Kita coba query. Oke. Nah,
cara untuk mengecek database-nya, tabelnya. Jadi cara untuk mengecek si data yang sudah kita entrykan barusan, gunakan perintah select bintang from mahasiswa, enter. Nah, ini akan tampil. Nah, ini data yang sudah kita entry tadi sebelumnya. NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah. NPM-nya ini 0870061111. Nama Wawan Setiawan, alamat Manonjaya, jenis kelamin L, golongan darah O. Oke. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan spesifik kolom. Jadi insert into mahasiswa, huruf NPM, nama lengkap, jenis kelamin, nah kita nggak ngisi golongan darah ya, karena golongan darah di sini boleh 0 ya. Kita coba nggak ngisi golongan darahnya, karena golongan darah boleh 0. Nah, jenis kelamin aja, value, jangan lupa pakai S. Nah, tutup. Kita coba nggak pakai kutip ya, 08. Bentar, NPM ini tipe char, berarti wajib menggunakan kutip. Kalau misalkan kita deklarasikan di awal menggunakan menggunakan integer, ini bisa diisi tanpa kutip kalau kalian menggunakan integer, karena di sini sudah char ya NPM-nya, jadi ini wajib menggunakan kutip. Karena varchar char wajib menggunakan kutip, kalau integer baru kita bisa insert number tanpa menggunakan kutip. (087 006 222). Ahmad Kurniawan L. Oke, ada yang salah. Nama, oh iya, tuh saya. Nah, kalau misalkan kayak gini entry harus lihat dulu ya si kolomnya. Ini ada yang salah, bukan nama lengkap. Kemarin sebelumnya saya ganti nama lengkap itu jadi nama. Nah, ini yang saya yang salah di sini. Kemarin sudah diganti ya, bukan nama lengkap, tapi dibalikin lagi jadi nama. Oke, berarti ganti dulu. Insert into mahasiswa, NPM, nama, jenis kelamin, value, alamat does not have default value. Oh iya. Nah, ini alamat wajib diisi karena di sini statusnya 0 ya. Jadi gak boleh kosong. Alamat ini wajib diisi. Insert itu mahasiswa, NPM nama lengkap, NPM nama, alamat, jenis kelamin, NPM nama, alamat, jenis kelamin, value. Alamat, lupa, NPM nama, alamat.
Oke, baru kita select bintang from mahasiswa. Nah, ini sudah masuk. NPM 0870062222, nama Ahmad Kurniawan, alamat Tasikmalaya, jenis kelamin L, golongan darah 0. Kosong, 0 tuh. Kalau di data itu ini kosong. Kalau misalkan ditampilkan seperti ini pasti tulisannya 0. Oke. Nah, jika tipe data bertipe string atau date time, action, horror, tahun, nah ini maka pemberian nilai dia diapit dengan tanda petik 2 tunggal ya, yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kalau misalkan yang number ini ada formattingnya, biasanya tahun, tanggal, bulan. Formatnya itu tahun, tanggal, bulan. Jadi tergantung dari kalian mendeklarasikan format numberingnya. Tapi kalau defaultnya biasanya tahun, tanggal, bulan. Kalau yang tipe date kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Nah, kalau misalkan untuk perintah dengan kondisi tertentu, kita gunakan perintah ini, delete from nama tabel where kondisi. Nah, kondisi ini bisa kita tentukan. Misalkan di sini perintah dalam tanda kutip ini bersifat opsional untuk menghapus satu baris dengan suatu kondisi tertentu. Nah, misalkan gini, ini yang saya sudah tampilkan ya. Jika ingin menghapus seluruh baris data pada tabel, nah kita hapus semua ya. Nah, kalau misalkan mau hapus semua, delete from mahasiswa. Ini yang simpelnya. Kalau delete ya langsung delete from mahasiswa. Kalau gini menghapus semua tanpa spesifikasi ya. Kalau misalkan kita select bintang from mahasiswa, kosong. Nah, berarti kita taruh sisi dulu kayak tadi. Insert itu mahasiswa, NPM nama alamat. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus data secara spesifik, misalkan yang kita ingin hapus itu Wawan atau misalkan NPM-nya yang 222 ini. Nah, caranya gini. Kita harus tahu kondisional yang mau dihapusnya. Karena di sini primary key yang simple ya, pasti beda kan kalau primary key. Jadi kita hapus si NPM-nya dari NPM sebagai patokan untuk penghapusan. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin menghapus yang alamatnya Manonjaya, yang alamatnya itu, berarti semua data yang dari Manonjaya akan terhapus seperti itu. Nah, kita akan coba menghapus yang NPM 222 ini. Kita gunakan perintah sama delete from mahasiswa where NPM sama dengan 0870062222. Kita coba, kita tampilkan lagi. Nah, si Ahmad Kurniawan sudah dihapus. Selanjutnya, nah kalau misalkan kita masukin lagi dulu Ahmad Kurniawan. Nah, kita mau menghapus
dari tabel mahasiswa dengan jenis kelamin L ya. Contoh yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat jenis kelamin semuanya L ya, berarti semuanya bakal terhapus ya. Jenis kelamin sama dengan L. Oke, harus pakai kutip. Nah, karena kebaca string ya, jadi harus pakai kutip. Kalau tadi kan number. Nah, kita lihat tabel mahasiswa kosong. Kita isi lagi. Ahmad Kurniawan. Oke. Nah, selanjutnya perintah yang selanjutnya yaitu update. Nah, untuk perintah update digunakan untuk mengubah isi data pada suatu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Perintah update formatnya itu seperti ini. Update nama tabel, kita gunakan dulu set. Kalau ingin mengubah data ya, kita gunakan set. Nah, set kolom 1 misalkan nilainya berapa, pakai koma. Kolom 2 nilainya berapa. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan kondisi tertentu, di sini kita bisa gunakan kondisionalnya. Jadi kalau misalkan tanpa kondisional kalian langsung set di sini nama kolomnya, di sini tuh ini langsung spesifik ke nama kolom ya. Tapi kalau misalkan di sini kita harus menentukan datanya yang mana yang mau dirubah. Nah, kalau misalkan si kondisional ini di setnya apa yang global, otomatis semua ketimpa. Nah, contohnya kayak tadi ya, update ini hampir sama kayak delete kayak tadi. Kalau kalian ingin mengubah spesifik misalkan npm yang tadi, nah misalkan npm ini berarti kita pakai yang parameternya ini npm. Tapi kalau misalkan kita pakai parameternya yang jenis kelamin, otomatis semua yang jenis kelaminnya L yang kena kayak tadi, seperti itu. Nah, contohnya kita update yang alamatnya Manonjaya. Bukan alamatnya Manonjaya, kita set alamatnya jadi Manonjaya semua ya. Ini contohnya update mahasiswa, set alamat sama dengan Manonjaya. Ini otomatis akan menimpa semua. Jadi kita nggak pakai klausial spesifik. Jadi di sini semua alamat akan berubah menjadi Manonjaya. Tuh, raw match ada 2 yang berubah. Kita lihat. Nah, Wawan Setiawan menjadi Manonjaya, Ahmad Kurniawan sama juga Manonjaya. Sebetulnya kalau kalian lihat lebih jelas, Wawan Setiawan ini Manonjayanya hurufnya kecil yang hasil perubahannya. Yang sebelumnya ini besar. Karena ini ngaruh besar kecilnya ya. Makanya di sini raw match-nya itu 2. Jadi 2 baris ini diubah jadi bukan 1. Tapi kalau misalkan dia kebacanya 1, kalau misalkan sebelumnya ini hurufnya kecil, ini maka akan kebaca 1. Nah, kalau nggak percaya saya rubah lagi ya. Saya rubah dulu yang spesifik. Update mahasiswa set alamat Manonjaya, where npm sama dengan 087006111.
Nah, ini yang matchnya 1. Kalau kita select, ini beda. Walaupun nggak terlalu jelas ya, antara cuma besar kecilnya aja yang rubah, tapi ini cuma satu yang berubah. Manonjaya, yang satu Manonjaya, yang satu Manonjaya hurufnya kecil di situ. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, kita set update mahasiswa, set alamat Manonjaya. Nah, raw match-nya 2, tapi yang rubahnya 1. Itu. Raw match 2 yang berubah 1. Kita lihat dulu. Nah, ya kan? Raw match 2 yang rubah 1. Oke. Selanjutnya, nah, kita coba mengubah nilai pada kolom golongan darah menjadi AB, di mana nilai pada kolom NPM yang 11. Nah, kayak yang saya sebutkan tadi ya, ini lebih spesifik ya. Jadi kita update mahasiswa, set golongan darah, value-nya AB, where NPM yang kita set itu di NPM 11. Oh, yang kosong di Wawan Setiawan 087 006 111 S titik koma. Oke. Nah, raw match 1, change 1, gak ada warning. Oke, kita lihat. Nah, NPM 11 11 11, golongan darahnya berubah menjadi AB. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Nah, sebetulnya perintah yang saya gunakan tadi, yang ini tuh nggak cuma menampilkan satu tabel saja. Kebetulan saya cuma satu ya dari mahasiswa, tapi bisa digunakan untuk menampilkan lebih dari satu tabel. Nah, kebetulan saya cuma menampilkan satu, yaitu dari tabel mahasiswa ya. Nah, ini perintah yang tadi. Nah, untuk sekarang kalian silakan coba buat tabel ini ya. Oh iya, saya belum menjelaskan dulu ya. Nah, sudah pada masuk ke online GDB-nya? Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah 27. Total untuk kelas hari ini harusnya 30 ya. Oke lah, mungkin emang baru masuk segitu. 1, 2, ya gak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu cara backup sama restore-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelum masuk ke perintah yang selanjutnya, kita bakal entry lagi data. Di sini saya jelaskan dulu ya cara untuk backup dan restore. Kalau misalkan kalian lihat di modul yang bawah, sebentar ya. Sebelum ini. Nah, ini. Cara backup restore ini paling simple kalau kalian menggunakan terminal. Pertama, nah, kalian ini proses sortingnya. Nah, ini. Tapi saya gak bakal nyuruh kalian menggunakan terminal. Jadi kenapa kemarin saya suruh
pakai localhost itu supaya lebih mudah ya buat kalian. Pakai terminal bisa, kalian bisa menggunakan perintah di modul 10 ini. Jadi nantinya kita akan mendownload si mysql.sql nya yang kalian sudah kerjakan. Nah, nanti silakan masukkan di online GDB ya. Saya permudah aja pakai yang localhost php myadmin. Silakan gunakan php myadmin. Nah, kita tadi gunakan basdat 2 ya, basdat 2. Nah, ini ada tabel mahasiswa. Kalau dilihat, nah ini sudah ada isinya ya. Nah, cara yang simpel untuk proses ekspornya, silakan klik menu yang di atas. Ini ada export. Nah, pilihan di sini quick display only the minimal option. Kemudian formatnya silakan pilih SQL. Selanjutnya, nah kita dump all row. All row ini kalau misalkan si tabelnya punya data, di sini kan ada ya, untuk spesifik kita bisa pilih. Cuma kalau misalkan ini kita dump all aja. Kalau sudah go, nah di sini otomatis terdownload ya. Yang kita ekspor itu tabel mahasiswa. Nah, kalau misalkan kalian mau ekspornya database-nya, jangan klik di mahasiswanya, tapi diklik basdatnya atau nama database-nya. Sama, silakan klik export. Nah, di sini pilihnya quick display minimal option, format SQL, go. Nah, ini ada basdatnya, terdownload. Kalau sudah, kalian bisa buka. Bedanya kalau misalkan kalian buka yang basdat ini sama yang mahasiswa, kalau yang mahasiswa dia cuma menampilkan untuk tabel saja. Jadi untuk create table, untuk proses insert. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang database, ini sama, proses awal kalian buat database dulu. Ini tuh basdat, kemudian nanti buat mahasiswa ya, buat tabel mahasiswa, kemudian masukkan datanya. Nah, ini tambah primary key, ini sama. Nah, yang saya suruh ke kalian, silakan nanti ini copy ya, ini copy, masukkan di online GDB nya. Misal saya belum buat ya, sebentar. Nah, silakan kalian masukkan di online GDB nya. Di sini selectnya MySQL apa yang light. Nah, SQLite ini gak beda jauh. Apa bedanya MySQLite sama SQLite? Itu lebih ke sistem penyimpanannya. Kalau SQL itu kalian simpan di localhost, kalau SQLite itu standalone. Jadi biasanya kalau yang servernya standalone biasanya menggunakan SQLite di situ. Ini sama aja. Nah, kalau sudah nanti kalian save, commit. Nanti saya buka akses aja ya untuk pengerjaannya. Sekarang balik lagi. Nah, ke yang tadi. Oke, di sini. Oke. Nah, ini. Silakan kalian buat tabel. Nah, isinya ini ya. Kalian buat tabel dengan tabel, kalau misalkan kalian sudah kemarin, silakan isian yang kemarin ya, yang sudah dibuat. Itu tabel npm, kolom selanjutnya itu npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Silakan isi datanya ini
Selanjutnya kalian buat juga tabel yang satu lagi. Nah, ini silakan kalian buat tabel yang kedua, yaitu tabel ini tuh tabel kontrak. Oke, jangan kontrak. Ambil. Jadi yang ini tuh tabel ambil. Ini tabel ambil. Kalau yang ini tabel mahasiswa ya. Silakan kalian buat sekarang tabel mahasiswa dan tabel ambil, isikan datanya yang barusan ya. Saya buka akses online GDB-nya, saya kasih waktu 15 menit cukup. Sudah lumayan lama untuk melatih kalian ngetik ya. Oke, saya buka akses online GDB-nya 15 menit. Saya atur dulu ya, bentar. Classroom, leave page, basis data. Oke, udah 29. Berarti satu lagi belum masuk. Bentar ya. Ada segmen. Basis data modul 3, tanggal 20, waktunya berarti sampai 9:15 ya, itu lebih. Sekarang 8:55. 15. Oke. AM. Oke. Oke, 9:15. Database. Oke, bukan. Insert data. SQLite. Publish. Silakan kerjakan. Sebentar ya, saya tampilkan untuk yang satu lagi. Kalau yang ini mau ditampilkan kiri kanan atau cuma yang apa? Ini aja. Yang mau ditampilkan yang mana? Dua-duanya, yang ini sama yang ini, atau cukup yang ini aja? Kalau ini kan kalian sudah punya ya modulnya. Oke, dua-duanya saya masukkan aja dulu supaya berbarengan.
silakan mengerjakan. Ya, boleh. Silakan. Iya, sampai P. Sama aja. Buka di localhost yang PHP MyAdmin ya. Itunya di checklist gak si apa PHP-nya? Bentar. Harus itu dulu. Di running nggak si apa PHP-nya? Atau cuma MySQL-nya aja yang running? Ya, yang Apache. Sampai bentar. Nah, kalau misalkan ini harus running dulu si Apache ini sama si MySQL ini, yang dua ini harus di running. Baru nanti bisa buka MySQL apa PHP MyAdmin. Ya, silakan. Pakai sampai PM PPS. Sok di mau coba share screen dulu. Ya. Klik di DB mahasiswanya. Oh ya udah, itu database mahasiswa, tabel mahasiswa. Oh ya. Jadi kalau misalkan yang pilih yang tabel, pilih export. Ya, export SQL dan semua row. Ini kan localhost, harusnya enggak. Coba ya, silakan lihat. Kalau nggak yang text tagging juga bisa. Enggak, coba diganti aja dulu, bukan SQL itunya, formatnya. Coba diklik dulu, soalnya harus lihat dulu versinya. Ya, silakan klik. Enggak, bukan yang SQL itu, yang format pilihan ekspor format. Nah ya, itu klik. Silakan diklik, pilih. Jadi bukan pilihan yang SQL formatnya. Silakan klik dulu. Itu pilihannya apa aja? Masuknya yang teks ya, teks ya, silakan coba dulu. Tapi kalau misalkan mentoknya nggak bisa, nggak apa-apa yang pakai yang index HTML. Ya, ya silakan. Kemungkinan itu salah tuh ada di konfigurasi downloadnya. Ya. Oke, silakan.
Itu .html bukan? .sql bukan? Kalau kosong berarti salah select ininya. Tapi kalau misalkan bener harusnya tampil kayak gini. Ini .sql filenya. Coba open with-nya pakai yang lain, pakai notepad dulu. Ya. Udah lebih. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya. Iya, waktunya habis. Saya kasih waktu dulu tambahan. Bentar. Gak bakal bisa submit, soalnya waktunya udah lewat. Saya tambahin dulu. Oke, silakan. Yang sudah silakan submit. Waktunya sudah saya tambah. Yang ambil ada yang sudah mengerjakan atau belum? Rata-rata sudah. Kalau belum sanggup atau gak masuk, silakan kerjakan setengahnya aja. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31. Silahkan kerjakan sekitar 15 data aja. Yang penting npm nya sama kayak gitu ya, beda-beda. Itu 11, 12, 3 ya, 1, 2, 3, 8, 2, 1, 2, 3, 8, 2. Intinya kalau lihat datanya ini orangnya tetap sama. Itu npm yang 1, 2, 3, 8, 2 sama 22. Cuma nilainya beda-beda karena kode mk nya beda-beda. Silakan kerjakan setengahnya aja. Ada yang sudah submit?